warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penyebaran agama Islam di Sulawesi. Yaitu penyebaran agama Islam di Sulawesi berjalan dengan cara damai melalui saluran perdagangan dan dakwah oleh para mubalik. Berkembangnya Islam di Sulawesi ditandai dengan terbentuknya kerajaan Islam di sana. Beriringan dengan kondisi politik, kerajaan-kerajaan Sulawesi yang mengalami kekacauan karena perebutan tahta. Sejak akhir abad ke-16, Datuk R.I. Bandang atau yang bernama asli Abdul Makmur ini aktif berdakwah dan mengislamkan kerajaan-kerajaan di wilayah timur Indonesia seperti di Kutai, Kalimantan, dan Kerajaan Bima, Nusa Tenggara Barat. Penyebaran Islam di Sulawesi berawal dari dakwah yang disampaikan oleh Datuk R.I. Bandang. Ada perbedaan pendapat mengenai datangnya Datuk R.I. Bandang di Sulawesi. Sebagian pihak mengatakan Datuk R.I. Bandang datang atas permintaan komunitas Melayu di Somba Opu kepada Ratu Aceh. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Namun, sebagian pakar lainnya berpendapat bahwa Datuk R.I. Bandang datang ke Sulawesi karena diutus oleh Sunan Giri, salah satu tokoh Halisongo. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, Datuk R.I. Bandang diyakini pertama kali sampai di Sulawesi, tepatnya di kota Makassar pada abad ke-16 atau awal abad ke-17 bersama dua ulama lainnya. Pada saat itu, memang sudah ada sejumlah umat Islam di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh datangnya para pedagang Muslim. Akan tetapi, mereka juga sedang bersaing dengan umat Kristen untuk memperoleh pengaruh di lingkungan istana kerajaan Goa, Supa, dan Siang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Regi. Mulanya Datuk R.I. Bandang datang bersama dua ulama. Ini berdakwah di Luwu. Setelah itu mereka berpencar ke titik-titik berbeda yang disesuaikan dengan keahlian ilmu agama dan metode masing-masing. Datuk R.I. Bandang pasti di bidang ilmu fikih, sehingga ia berdakwah ke daerah-daerah Makassar dan Bugis, khususnya kerajaan Goa Talo. Hasilnya Datuk R.I. Bandang berhasil mengajak Raja Goa Talo satu Malingkang Daeng Mayorinde Kareeng Karangkah melulup Islam pada tahun 1605. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjuti materi dari teman saya, yaitu setelah menjadi muslim, sang raja mengganti namanya menjadi Sultan Alauddin I dan Islam secara resmi menjadi agama kerajaan pada tahun 1607. Demi melancarkan proses dakwah Islamnya, Datuk R.I. Bandang meminta kepada Sultan agar dibangunkan masjid di Kaluku Bedoa. Setelah kerajaan Gorontalo memeluk Islam, sang Sultan mengirim perintah kepada raja-raja Sulawesi lainnya untuk menjadi muslim. Sejak saat itu, agama Islam terus berkembang di Sulawesi. Namun sebenarnya kedatangan Islam di wilayah Sulawesi Selatan telah jauh sebelumnya, yaitu ketika seorang ulama Persia yang bernama Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar yang diyakini masih merupakan keturunan dari Rasulullah datang ke Indonesia melalui Kamboja. Beliau sampai ke Indonesia kemudian singgah di Aceh dan Jawa untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Selatan. Kemudian Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar memilih Tosora yang berletakkan di Wajo sebagai tempat tinggal dan menetap hingga wafatnya. Di Jawa, beliau dikenal dengan nama Maulana Jumadil Kubra. Pelras 1985 membedakan antara Islam yang tiba di Sulawesi dengan Islam yang dianut oleh masyarakat Sulawesi. Pada tahun 1605, ketika Raja Goa memeluk Islam, secara resmi masyarakat Goa menganut Islam. Jadi tahun 1605 inilah dijadikan dasar masuknya Islam di Sulawesi. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.